Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah teori-teori belajar dan implikasi dalam pembelajaran. Dengan mata kuliah Psikologi Belajar, dosen pengampu Nur Kiamah Hamid SPD MPD. Tanpa berlama-lama, perkenalkan nama saya Kisah Syarifani Rahman sebagai moderator, di samping kiri saya Fitria Ramadhani sebagai pemateri 1, dan saya Nur Amalia pemateri 2, dan saya Nur Musnini sebagai pemateri ketiga. Baik, saya persilakan kepada pemateri 1. Nah, sebelum kita lanjut tentang materi kita yaitu teori-teori dalam psikologi belajar dan aplikasi dan implikasi. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu psikologi belajar. Nah, psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar, termasuk proses mental dan perubahan perilaku yang terjadi selama pembelajaran. Nah, kita masuk ke dalam tujuan pembahasan. Yang pertama yaitu menjelaskan teori-teori utama dalam psikologi belajar. Dan yang kedua, menganalisis aplikasi teori dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menyimpulkan implikasi bagi dunia pendidikan. Nah, berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan proses belajar manusia dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, yaitu teori behavioristik. Nah, teori ini fokus pada perilaku yang dapat diamati. Belajar dianggap sebagai hasil dari pembiasaan. Nah, tokoh pelopor teori behavioristik antara lain J.B. Watson, Thorndike, dan B.F. Skinner. Nah, adapun aplikasi dalam pembelajaran teori behavioristik yaitu aplikasi yang menggunakan reward system dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu teori kognitif, yaitu teori yang menekankan proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Nah, tokohnya yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka, Kurt Lewin, dan Diane Piaget. Nah, aplikasinya yaitu aplikasi belajar interaktif yang menawarkan latihan, kuis, dan simulasi. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi yang dapat disampaikan kepada pemateri 1. Saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan lanjutkan dari pemateri 1, yaitu teori humanistik. Menekankan perkembangan potensi manusia secara penuh dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Tokohnya Maslow Rogers. Aplikasinya pembelajaran berpusat pada siswa, penghargaan terhadap perbedaan individu. Teori konstruktivitas. Pembelajaran dipandang sebagai proses aktif pembangunan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Tokohnya pegiat F. Key. Aplikasinya pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan konseptual. Teori sosial kognitif. Menekankan belajar melalui observasi terhadap perilaku orang lain. Tokohnya Albert Bandura. Aplikasinya pembelajaran melalui contoh dan peniruan perilaku positif. Teori Gestalt menyoroti pentingnya persepsi keseluruhan dibanding bagian-bagian terpisah. Tokohnya Paul Wertheimer. Aplikasinya memahami konteks sebelum detail. Pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Baik, itulah materi yang saya bawakan tadi. Saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi yang dapat disampaikan kepada pemateri 2. Saya persilakan kepada pemateri yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua, yaitu teori sibernetik. Menganggap manusia seperti sistem berproses informasi, menekankan pentingnya umpan balik dalam pembelajaran, aplikasi, penggunaan teknologi, dan sistem evaluasi dalam pendidikan. Teori neuropsikologi menjelaskan proses belajar berdasarkan fungsi otak dan sistem saraf. Aplikasi pentingnya memperhatikan kondisi biologis dalam belajar. Teori koneksionisme atau Thorndike menjelaskan hubungan antara stimulus dan respons yang diperkuat melalui latihan aplikasi, drill, dan latihan dalam pembelajaran. Teori kondisional Pavlov dan Skinner. Pavlov, Classical conditioning, asosiasi antar rangsangan. Skinner, operan conditioning, konsekuensi perilaku mempengaruhi pengalaman. Kesimpulannya, psikologi belajar mempelajari bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan menerapkan pengetahuan.
Berbagai teori dalam dikembangkan untuk menjelaskan proses belajar manusia dari sudut pandang yang berbeda. Saya secara mengembalikan tema delapan. Baik, setelah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Baik, silakan kepada kelompok 5 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, sebutkan tingkat-tingkat pencapai konsep. Ada 4, yaitu yang pertama tingkat Conrad, tingkat identitas, tingkat klasifikatory, tingkat formal. Itulah tadi jawaban yang dapat kami berikan. Apakah kelompok 5 puas? Puas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.